pendampingan hukum ya. Nah cuma begitu saya satu kali saya bersidang dan besoknya saya mendengar ada kalimat-kalimat yang menurut saya nggak baik lah ya. Padahal kan satu tim, tapi menurut saya kalimat-kalimat ini nggak baik. Nah ini saya merespon omongan itu, ya. Saya merespon ucapan itu. Nah kemudian ternyata dia nggak terima, dia sampaikanlah ke Bang Rasman melalui grup. Akhirnya memang di grup ya dia ngoceh-ngoceh lah di grup. Nah, Bang Rasman ini kan menjaga agar jangan sampai satu timnya ini kan berseteru. Akhirnya saya dikeluarin dari grup. Nah begitu saya dikeluarin dari grup, nah kemudian saya lihat lagi, ada lagi komentarnya lagi, yang menurut saya komentar juga nggak baik juga gitu loh. Akhirnya mau nggak mau kan saya respon juga. Nah saya meresponnya memang saya jujur aja. Saya untuk menghadapi orang seperti ini, saya males untuk bicara masalah argumen hukum. Makanya saya bilang, udah saya tantang nekring aja lah. Kan dia juga mengatakan, dia katanya taekwondo, katanya dia boxer. Nah maksud saya udahlah, biar tidak panjang lebar, berbalas pantun, udah nekring aja, kita muat naik. Atau tarung bebas, biar puas gitu. Karena saya menganggap orang ini udah apa namanya, sudah di luar nalar gitu. Nah, akhirnya karena situasinya nggak kondusif, nah begitu semua sidang kemarin, saya WA Bang Rasman, Bang bagaimana ini persidangan? Nah dia sudah berebut sama tim, nah dia minta saya untuk libur dulu. Nah saya bilang saya putuskan aja kalau begitu. Kalau memang kira-kira memang Bang Rasman mengatakan bahwa dia itu sama teman kita satu ini, ya, orang gunung itu. Dia memang tidak bisa melepaskan apa namanya itu ya hubungan lah, karena kan dia sudah banyak berkorban. Nah, saya juga tahu diri, saya paham gitu, mungkin pengorbanan orang gunung ini banyak lah ya pengorbanan Bang Rasman. Nah, makanya saya dengan legowo saya mengundurkan diri. Menurut saya ya kalau menurut saya nggak nyaman lagi, saya ngapain situ, makanya saya menyatakan saya mengundurkan diri. Bang, orang ini siapa bang? Orang ini bang? Apa? Orang ininya siapa? Ya orang gunung itu. Siapa tuh? Ya tahu angkanya orang gunung, masa nggak tahu orang gunung? Satu-satunya orang gunung yang cuma dia di Indonesia. Tapi Bang, emang omongan seperti apa sih yang membuat akhirnya Bang Herwanto memutuskan untuk keluar dari timnya Rasman gitu Bang? Sebenarnya bukan omongan dia, bukan. Karena kan Bang Rasman mengatakan bahwa antara dia dengan orang gunung ini ya kan tidak bisa dilepaskan dulu, karena apa, pengorbanannya memang luar biasa, saya akui. Nah saya melihat situasi dan kondisi seperti itu, makanya saya tahu diri. Ya udah kalau gitu saya mundur, gitu kan, saya mundur. Jadi makanya saya langsung WA Bang Rasman, kalau gitu Bang saya mundurkan diri ya. Saya bilang, ya saya hubungan sama Bang Rasman masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Intinya saya sama Bang Rasman tidak ada permasalahan. Saya mau jadi kuasa hukumnya dengan keikhlasan, saya mundur juga dengan keikhlasan. Nah cuma memang saya tidak terimanya dengan ucapan-ucapan yang keluar dari orang gunung ini. Ya ucapannya mungkin seperti apa Bang? Ucapannya begini, dia kan dengan santainya tuh ditanya sama teman-teman media, emangnya Bang Herwanto palsu tadi, gitu kan? Nah, terus emang Herwanto nggak ngerti, baru jadi pengacara. Nah, maksud saya udah, itu saya diam aja tuh. Nah kemudian dia mengeluarkan kalimat lagi, ya menurut saya kalimatnya ya yang cerita masalah contoh katanya, saya juga nggak tahu tiba-tiba Herwanto hadir waktu Rasman lagi ada acara makan-makan, saya kan diundang sama Rasman. Loh kok bocah ini ada di sini, dia bilang bocah-bocah, saya bilang ini orang mulutnya, ya kan, makanya saya bilang mendingan nering aja biar saya patahin giginya. Jadi menurut saya kita ini janganlah terlalu banyak namanya komentar-komentar yang enggak kan, saya sudah menahan diri, ya, saya sudah mundur. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi, kemarin tambah-tambahin lagi omongannya lagi gitu kan. Tapi Bang, sebelumnya hubungan Bang Herwanto dengan Bang Firdaus ini seperti memang sudah ada huru-hara keributan ya, atau gimana dia Bang? Bahas lagi nih ya. Kemarin dia bahas lagi masalah waktu di gedung DPR RI. Dia ngomong katanya saya masuk ke sana, saya mau ngerubuhin. Ini kan omongan orang apa? Orang nggak ada akal sehatnya. Masa saya mau ngerubuhin agar DPR RI, kan nggak mungkin. Ya sekarang ini kan sudah kelihatan lah mana orang yang waras, mana nggak waras. Saya ini sampai sekarang, saya ini punya jabatan di organisasi advokat, bukan advokat yang dipecat. Ya. Jadi masyarakat sudah pasti tahu lah mana yang waras, mana yang nggak waras. Kalau saya dipecat dari organisasi
advokat baru jadi masalah. Kalau bas saya dibekukan baru bermasalah. Sekarang saya masih di organisasi advokat, saya punya jabatan penting. Sampai sekarang saya nangani perkara nggak ada yang bermasalah dan tidak pernah naik meja. Nah tiba-tiba orang ini berkomentar ngomongin apa namanya itu, saya lah katanya ngamuk-ngamuk di DPR RI. Apa namanya kok tiba-tiba muncul, saya ini kan diundang. Saya diundang. Nah kalau pengen tahu itu ada faktual tuh, ada bang faktual di sana. Bang faktual itu yang paham. Waktu saya masuk ke DPR RI itu, dia yang maki-maki saya atau saya yang maki-maki dia. Dia kan ngomong tuh, saya maki-maki dia, ngomong ke saya. Saya ini ya, perlu saya sampaikan nih. Dari kecil saya sampai sekarang ini, kalau ada orang maki-maki saya, itu pasti bonyok mukanya. Kalau ada orang maki-maki depan saya ya, atau bisa patah giginya kalau ada maki-maki saya. Bang, berarti yang menantang Firdaus untuk adu tinju bukan abang, bukan Vicky Prasetyo aja, tapi Bang Herwanto juga nih Bang. Saya sejak awal mengatakan begini, saya ini pengacara. Saya pernah berlawanan dengan siapa saja kan. Ya, teman-teman tahu lah, saya pernah berlawanan dengan pengacara siapa saja. Tapi saya nggak pernah yang namanya kesulitan untuk mencari argumen hukum terkait dengan perkara yang saya tangani. Tapi kalau khusus orang gunung, saya kesulitan. Kesulitannya kenapa? Karena apa? Kalimat-kalimat itu tidak ada satupun argumen hukum. Makanya saya pikir kenapa kok saya bisa sampai memutuskan udahlah naik ring aja. Karena saya pikir kalimat-kalimat yang keluar dari orang gunung ini tidak ada kalimat-kalimat hukum. Paham ya? Kalau seandainya dia mengeluarkan kalimat hukum, pasti saya akan mencari bantahan dengan kalimat hukum juga. Karena saya merasa kalimat-kalimat ini menurut saya bukan kalimat hukum. Jadi saya pikir ngapain saya capek-capek merespon ucapan orang gunung ini, mendingan saya pikir udahlah daripada kita capek-capek, kita atur bagaimana legalnya, nanti kita cari tuh ringnya di mana. Kita langsung aja muatai. Kan dia bilang saya ini taekwondo kata dia. Saya ini boxer. Nah, untuk bisa mengetahui apakah dia boxer, apakah dia taekwondo dan dia punya nyali atau enggak, jangan hanya ngomong doang. Nah, kita atur nih, kita cari ringnya di mana, arena seperti apa, kita atur secara legal, kan enak tuh. Jadi ibaratnya bukan sok-sok jagoan, bukan ya, yang maksudnya biar olahraga juga kita. Makanya saya sampaikan salam olahraga aja gitu. Oke Bang, ada penyesalan nggak sih Bang mungkin setelah Abang hubungan kalau terjadi adanya Rasman dengan tidak mungkin ada penyesalan nggak sih? Karena Abang kan secara langsung dibully lah oleh orang gunung. Ya. Saya kalau dibilang menyesal nggak ya, saya gini. Saya waktu memutuskan jadi pengacara Bang Rasman ini kan banyak orang bully saya kan. Artinya sebenarnya saya ingin menyampaikan juga pada Bang Rasman ya, bukan artinya ketika saya menjadi pengacara Bang Rasman tidak ada pengorbanan. Justru dengan saya menjadi pengacara Bang Rasman, kan saya sudah berkorban tuh. Artinya saya siap dibully. Nah tujuan saya kenapa saya menerima tawaran Bang Rasman itu, yang pertama saya ini berteman sama Bang Rasman sudah 11 tahun. Saya sama Bang Rasman itu saling bisa menghormati dan menghargai. Nah, ketika dia butuh bantuan hukum, saya siap dengan segala resikonya. Saya dihujat, follower saya hilang dan sebagainya dengan segala resiko. Kenapa? Karena kan saya tidak boleh. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman di SM melalui media sosial, saya menyampaikan bahwa saya ini sebagai advokat tidak bisa menolak suatu perkara.